Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertemuan Waalaikumsalam kelima warahmatullahi wabarakatuh. kita, ya. Pertemuan kelima, kemungkinan pertemuan pertama kita untuk Zoom dengan yang lain ya, seperti Andrianto, ya kan? Selama Iya, Pak. ini selalu berhalangan mungkin karena bentur dengan pekerjaan. It's okay, nggak ada masalah. Ya, semalam Kosma kalian mengajukan untuk dispensasi masuk seperti yang lalu-lalu. Ya, sudah dikoordinasikan ke WD1 dan WD1 mengatakan terserah selama dosennya mau silakan. Nah, saya juga dari awal sudah mengatakan, ya kan? Mungkin kepada Reja Reji kemarin awal masuk dulu kan sudah saya katakan kalau memang terbentur dengan waktu kerja, silakan cari waktu yang enak seperti itu. Nah, mungkin sekarang baru terasa ya kan, selalu kebenturan, maka sekaranglah baru bisa dicari waktu yang enak. It's okay, nggak ada masalah. Ya, ini pertemuan kelima kita dengan judul kepemimpinan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Ya, yang pertama itu pengertian kepemimpinan. Menurut James dalam buku Samsudin berpendapat bahwa kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama di bawah kepemimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, baru kemudian ada menurut Terry dalam buku Sutrisno menganggap kepemimpinan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang agar bekerja dengan rela untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada menurut Anoroga dalam buku Sutrisno ya berpendapat bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain melalui komunikasi yang baik, langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran, dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu. Baru ada kemudian menurut Siagian mengatakan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, dalam hal ini para bawahannya sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pimpinan meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya. Ya, kemudian ada menurut Benis dan Nanus berpendapat bahwa manajer adalah orang yang melakukan segala sesuatunya dengan baik dan pemimpin adalah orang yang melakukan hal yang benar. Ya, berarti kalau kita telaah dari pengertian para ahli tadi, kepemimpinan itu lebih arahnya bisa kita simpulkan mempengaruhi dia kan. Nah, itulah pimpinan tadi, dia mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang disuruhnya seperti itu dalam konteks pekerjaannya. Kemudian ada gaya kepemimpinan menurut Tohardi dalam buku Sutrisno. Yang pertama, gaya persuasif, yaitu gaya pemimpin dengan menggunakan pendekatan yang menggugah perasaan, pikiran, atau dengan kata lain dengan melakukan ajakan atau bujukan. Ya, ada ya gaya kepemimpinan seperti ini. Jadi dia lebih ke biasanya nih kalau pimpinan seperti ini nih tamat-tamatan psikologis ini pimpinannya. Dia tahu cara membuat kita itu seperti tidak enak dengan pimpinan kita karena dia menggugah perasaan pikiran kita ya sehingga kita mau mengikuti bujukannya. Kemudian gaya represif, yaitu gaya kepemimpinan dengan cara memberikan tekanan-tekanan, ancaman-ancaman sehingga bawahan merasa ketakutan. Ya, ini pemimpin yang tipikalnya represif agresif dia ya, artinya dia menggunakan tanda kutip mungkin ini
tipikal temperamental seperti itu kan. Dia menggunakan gaya kepemimpinan dia dengan gaya ancaman-ancaman. Dia menggunakan jati diri dia sebagai pemimpin, ya kan? Nah, dia menggunakan itu untuk membuat kita harus mengikuti kemauan dia. Seperti itu kan. Karena kalau nggak kita ikutin, kita merasa ketakutan. Ketakutannya apa? Karena dia yang punya wewenang dalam memimpin kan. Bisa saja diberikannya kita sanksi atau segala macam. Nah, itu yang membuat kita menjadi ketakutan. Mungkin secara pribadi kita dengan pribadi pemimpin itu kita nggak takut kan, seperti itu kan. Mau main di luar pun ayo kan, seperti itu. Tapi ketika sudah terkait dengan pekerjaan, mau nggak mau ya kan, udahlah ngikut aja lah daripada kena pecat aku kan, seperti itu. Nah, itu dimaksud dengan gaya represif. Kemudian ada gaya partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan di mana memberikan kesempatan kepada bawahan untuk secara aktif baik mental maupun spiritual maupun fisik dan material dalam kiprahnya di organisasi atau di perusahaan. Nah, ini termasuk gaya kepemimpinan yang bagus ya. Dia partisipasif, artinya dia mau kita terlibat di dalam suatu organisasi ataupun di suatu perusahaan. Misalnya pimpinan tuh mau kita kita berpendapat seperti itu kan. Misalnya Thierry Fani, apa pendapatmu tentang produk kita, seperti apa pendapatmu dengan mengenai visi misi kita. Nah, kita mampu memberikan argumen atau pendapat kita. Nah, pemimpin seperti ini dikatakan itu tadi pemimpin yang demokratis dia. Ya, pemimpin yang kategorikan harus ada ini di dalam diri pemimpin tadi, ya. Kalau yang pertama tadi atau yang kedua tadi represif, nah itu kategori kurang baik ya di dalam kepemimpinan karena dia menggunakan ancaman-ancaman. Ya bisa saja mungkin itu dilakukan beberapa ancaman tersebut kepada ya kata tanda kutip pegawai-pegawai yang indisipliner atau tidak disiplin ya kan. Tapi kalau pegawai yang sudah disiplin, sudah kinerjanya sudah bagus, ya gaya partisipasif ini disenangi oleh mereka. Kemudian gaya inovatif, yaitu pemimpin yang selalu berusaha dengan keras untuk mewujudkan usaha-usaha pembaruan di dalam segala bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau setiap produk terkait dengan kebutuhan manusia. Ya, sudah pasti ya, seorang pemimpin itu harus sudah memiliki pola pikir untuk berinovasi, inovatif. Nah, inovatif inilah yang akan dia nanti berikan kepada kita sebagai bawahannya atau pegawainya, ya. Dia berikan ini inovasi ya. Ini pola pikirnya yang sudah terdahulu atau sebelumnya sudah dia terapkan seperti ini kita. Bagaimana cara pandang mengenai ekonominya, sosialnya, mengenai produk tersebut ya. Nah, kalau ada di dalam kepemimpinan ini, jiwa gaya inovatif ini tergolong pemimpin yang bagus ya. Berarti orangnya dia suka wawasannya luas. Kemudian ada gaya investigatif, yaitu gaya pemimpin yang selalu melakukan penelitian yang disertai dengan rasa penuh kecurigaan terhadap bawahannya, sehingga menimbulkan dan menyebabkan kreativitas, inovasi, serta inisiatif dari bawahan kurang berkembang karena bawahan takut melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, ini gaya kepemimpinan seperti ini, investigatif ini tidak baik ya. Tidak baik jika ada di dalam suatu perusahaan terus-menerus jika ini diterapkan, apalagi sudah menjadi poin utama ya, karakter utama dari pemimpin itu. Kalau dia punya ini bahaya. Kenapa? Karena kita akan nggak berkembang kita. Kreativitas kita menurun, inovasi kita menurun, ya inisiatif kita pun juga menurun. Maka lebih baik pindah, cari kerjaan lain.
Ya, kalau jumpa model pemimpin seperti ini udah ambil koper pulang ke Tia Rifani kan seperti itu. nggak cocok punya pemimpin seperti ini. Nah, kalian nanti ketika sudah tamat kuliah menjadi sarjana ekonomi, ya kan? Diharapkan jangan seperti ini gaya kepemimpinannya ya, selalu menaruh kecurigaan terhadap bawahan. Kemudian ada gaya inspektif, yaitu pemimpin yang suka melakukan acara-acara yang sifatnya protokoler. Ya, kepemimpinan dengan gaya inspektif menuntut penghormatan bawahan atau pemimpin yang senang apabila dihormati. Ya, namanya pimpinan ya kan. Pasti ada saja itu satu dua yang modelnya ketika dia datang di suatu acara harus ada protokolernya, harus ada penghormatannya ya kan kepada Ibu Tia Rifani, hormat, trak. Mana tahu si Tia Rifani jadi manajer di Garuda ya kan? Mau seperti itu ya Tia Rifani, hilang dia. Nah, itu dikategorikan ya kembali ke diri si pemimpin ya. Ya ada karena kalau seperti ini inspektif ini itu lihat-lihat karakter orangnya juga memang. Kalau dia mungkin tamatan kalau kita bilang tentara ya kan, pasti itu kayak gubernur kita ya kan. Nah, itu disiplinnya tinggi kan tentara. Nah, itu biasanya protokoler itu disiapkan apalagi kita ketemu dengan pejabat-pejabat. Nah, tapi kalau misalnya masih pemimpin di suatu perusahaan, tak apalah pakai kayak gini-gini kali kan. Nah, tegak geraknya, istirahat di tempatnya harus rapi, kalau enggak kena marah ya kan, itu bahaya. Ya, jangan sampai mesti sekelas pemimpin di perusahaan protokolernya udah kayak gubernur. Itu bahaya juga, itu capek juga bawahan nengoknya itu. Kemudian ada gaya motivatif, yaitu pemimpin yang dapat menyampaikan informasi mengenai ide-idenya, ya program-program dan kebijakan-kebijakan kepada bawahan dengan baik. Ya, komunikasi tersebut membuat segala ide atau program-program dapat dipahami oleh bawahan. Ya, pemimpin yang seperti ini bagus ya, harus ada di dalam jiwa seorang pemimpin, gaya motivatif. Jadi kalau mungkin terjadi permasalahan dengan bawahan, dia motivasi, udah kayak Mario Teguh dia kan. Nah, dia akan memberikan motivasi. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi dia tidak mau ke arah itu tadi investigatif tadi, menyalah-nyalakan, mencari-cari kesalahan ya kan. Nah, dia lebih mengarahkan ya sudah, dia lebih mau memberikan sebuah motivasi dan berharap si bawahan itu dapat berubah, kemudian dapat mengembangkan ide-idenya setelah diberikan motivasi seperti itu. Kemudian ada yang lain, matikan aja mic-nya, biarkan saya yang berbicara, cukup dengarkan saja, matikan saja mic-nya. Oke, kita lanjut. Gaya naratif, yaitu pemimpin yang bergaya naratif merupakan pemimpin yang banyak bicara namun tidak disesuaikan dengan apa yang ia kerjakan. Atau dengan kata lain, pemimpin yang banyak bicara, sedikit bekerja. Nah, ini pemimpin yang nggak bagus ya. Jangan sampai ada di dalam diri kita tipikal seperti ini. Ini artinya pemimpin apa nih? Kalau sekarang media sosial ya, artinya terus meng-up dirinya, tetapi kinerjanya nggak ada gitu kan. Nah, itu kan tidak baik ya, sedikit bekerja banyak bicara. Itu pemimpin itu harus banyak aksi, dia harus perbuatannya, aplikasinya. Jangan teori saja. Nah, ini pemimpin seperti ini jangan ada, dan mudah-mudahan di lingkungan kita, di tempat kita kerja tidak ada model gaya seperti ini di dalam tubuh pemimpin kita. Kemudian ada gaya edukatif, yaitu pemimpin yang suka melakukan pengembangan bawahan
dengan cara memberikan pendidikan dan keterampilan kepada bawahan, sehingga bawahan menjadi memiliki wawasan dan pengalaman yang lebih baik dari hari ke hari. Nah, ini pemimpin seperti ini nih top best, ya best sekali ini. Ini harus ada di dalam perusahaan pemimpin yang seperti ini ya. Karena apa? Karena gaya edukatif ini mengembangkan karir kita. Karena dia peduli dengan pendidikan, ya. Jadi kan sering tuh kita ngalamin kan sebagai pegawai ketika kita mau melanjutkan S1, ya kan. Nah, karena kita kuliah ya biasanya itu kalau misalnya apalagi kita masuk Sabtu ya kan, Jumat atau Sabtu, ya kan kita izin untuk kuliah ya kan. Terkadang pimpinan-pimpinan kita itu melarang, ya kan. Tinggal kau pilih lah sekarang. Pilih kerja atau kuliah kan seperti itu. Sulit kita untuk memilihnya kan. Itu terjadi di beberapa mahasiswa yang sudah bekerja itu dilema itu terjadi. Dia. Jadi mau nggak mau, ya kan? Ya udahlah curi-curi, diam-diam, jarang masuk jadinya kan. Nah, itu yang menyebabkan semangat kita sebagai mahasiswa yang sekaligus bekerja jadi menurun, ya kan? Sedih kita jadinya. Nah, gaya kepemimpinan edukatif ini pemimpinnya peduli dengan pendidikan. Malah dia, kau nggak kuliah? Katanya kan, enggak, Pak. Mau jadi apa kau di perusahaan ini nggak kuliah-kuliah? Jadi pegawai rendahan lah kau terus katanya. Kuliah kau. Tahun depan udah bisa kau diangkat jadi leader. Nah, itu kalau ada pemimpin seperti itu, wah, dekat-dekatlah kalian sama dia. Artinya apa? Dia peduli dengan masa depan, ya kan? Namanya sudah karir. Ketika karir kita bagus, ya kan? Kita bekerja di perusahaan, pendidikan kita juga sudah memumpuni, ya kan? Nggak menutup kemungkinan kita bakal naik tingkatan, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau sudah pengembangan karir kita aja dikekang oleh pimpinan kita, ya bagaimana kita mau berkembang di perusahaan itu kan? Ya jalan satu-satunya pilihlah keluar. Tapi ya jarang ya ada model pimpinan seperti ini ya. Adapun dia sudah dia cuek-cuek aja kan gitu kan. Tapi kalau bagusnya dia dukung, bahkan diusahakannya dicarikannya beasiswa untuk kita. Wah, paten kali itu. Ya kan? Oke. Kemudian terakhir gaya retrogresif, yaitu pemimpin tidak suka melihat maju, apalagi melebihi dirinya. Untuk itu, pemimpin yang bergaya retrogresif selalu menghalangi bawahannya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini lawannya dari edukatif tadi ya. Nah, kita jumpa pemimpin seperti ini, bagus keluar aja udah. Gak usah kerja sama dia. Gak usah menjadi satu tim sama model pemimpin seperti ini. Karena dia nggak mau kita maju. Nggak mau dia kita itu melebihi dirinya. Kan gitu. Nah, dapat pula kita pemimpin yang cuma tamatan SMA. Ya kan, cuman kena bermodalkan dia lama, pengalaman kerja dia bagus kan di situ, ya kan? Nah, kemudian kita masuk dengan harapan kita kuliah kan sambil bekerja kan? Karena target kita mungkin mau jadi pimpinan kan seperti itu, mau jadi manajer lah atau leader di situ. Nah, pimpinan kita sebelumnya nggak suka. Kau maju kali, kau mau ambil pula pekerjaan gue kan gitu. Nah, mulailah dicari-carinya lah kesalahan kita kan. Nah, mulailah dia ke model gaya yang apa tadi, investigatif tadi kan. Udah diawasinya, kita dicari-carinya kesalahan kita. Seperti itu. Jadi memang menjadi seorang pemimpin ini plus minus ya, itu mengenai gayanya tadi. Kemudian ada gaya sikap pemimpin. Ini menurut Tohardi ya, pendekatan perilaku berlandaskan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh gaya atau sikapnya. Ya, yang pertama cara memberi perintah, kemudian cara memberi tugas, cara berkomunikasi, keempat cara membuat keputusan, kelima cara mendorong semangat bawahan,
Keenam, cara memberikan bimbingan. 7, cara menegakkan disiplin. 8, cara mengawasi pekerjaan bawahan. 9, cara meminta laporan dari bawahan. 10, cara memimpin rapat. 11, cara menegur kesalahan dan lain-lain. Nah, 11 poin ini ya kan menjadi gaya dari sikap seorang pemimpin. Nah, ke-11 cara ini atau 11 sikap ini, ke-11 ini haruslah dilakukan oleh pemimpin dengan gaya yang santun, sopan, dan berwibawa. Seperti itu kan. Jadi cara memberi perintah pun dia juga tadi sopan, tahu dia mana pimpinan, mana pegawai kan. Jadi dia tetap harus mengedepankan sopan dia tadi, tetap apapun ceritanya SDM itu harus memiliki etika dan attitude ya. Ini yang harus diterapkan ada dalam diri seorang pemimpin, ya kan? Nah, jangan pula dia cara memberi perintahnya itu suka-suka dia ya kan, seperti marah-marah, itu enggak boleh di dalam diri pemimpin. Cara memberikan tugas juga kan tidak boleh dengan suka-sukanya kan, seperti itu. Kemudian cara berkomunikasi harus baik, harus mampu didengar dan dipahami oleh bawahan atau pegawainya. Kemudian cara membuat keputusan. Cara membuat keputusan itu jangan pula keputusan itu menjadi beban buat pegawai yang lain ya. Artinya dia menyenangkan satu pegawai sehingga membebankan, menyulitkan pegawai-pegawai yang lain. Nah, itu dia harus bisa seminim mungkin membuat keputusan mudaratnya seminim mungkin untuk pegawai-pegawai yang lain. Seperti itu. Kemudian ya cara mendorong semangat tadi ya, motivatif tadi. Kemudian cara memberikan bimbingan, cara menegakkan disiplin, biasanya pemimpin itu yang dicontoh kan, seperti itu. Maka sebelum dia apa kita bilang ya, memberikan disiplin terhadap orang lain, maka disiplinkanlah dulu diri kita. Nah, itu menjadi seorang pemimpin tadi. Kemudian keempat ada pembahasan kita selanjutnya, kriteria pemimpin. Nah, kriteria pemimpin ini menurut Samsudin ya, yang pertama keinginan untuk menerima tanggung jawab. Ya, sudah pasti ya kalau kalian mau menjadi seorang pemimpin ya kan, Andrianto, Reja Reci, Boy Devito ya kan, kelak nanti menjadi seorang pemimpin harus bisa menerima tanggung jawab. Jangan pula nanti telah tamat kuliah, kerja di suatu perusahaan atau naik tingkatan karena sudah jenjang pendidikannya sudah S1, gajinya mau tinggi tapi tanggung jawabnya nggak mau. Nah, itu nggak boleh di dalam diri kriteria pemimpin. Artinya pemimpin itu harus mampu menerima kewajibannya, baik itu nanti pekerjaan ataupun permasalahan. Ya kan, apapun bentuknya ya harus dihadapi, namanya seorang pemimpin. Seperti itu. Yang kedua, kemampuan untuk perspektif ya. Perspektif ini menunjukkan kemampuan untuk mengamati atau menemukan kenyataan dari suatu lingkungan. Setiap pemimpin harus mengenal tujuan organisasi sehingga dapat bekerja untuk membantu dan mencapai tujuan organisasi tadi ya. Jadi menjadi seorang pemimpin itu, misalnya kita menjadi pemimpin di perusahaan A, ya kita harus tahu dulu tujuan perusahaan ini apa, seperti itu kan. Sehingga kita mampu untuk membuat job desk-nya, ya kan. Kemudian mengembangkan SDM-nya untuk mencapai tujuan perusahaan tadi, ya. Kemudian kemampuan untuk bersikap objektif. Ya, seorang pemimpin itu harus pola pikirnya objektif. Arti objektif itu luas, tidak terdapat satu aspek. Jadi ketika kita terdapat masalah nih, kita nggak boleh seorang pemimpin itu hanya mendengarkan dari si A. Si A dan si B bermasalah ya kan. Kemudian pemimpin itu hanya mendengarkan pendapat si A. Sehingga pemimpin itu menyimpulkan si B yang salah.
Nah, itu nggak boleh di dalam kriteria pemimpin. Pemimpin itu harus berpikir objektif ya. Di dalam penilaian juga dosen juga menilai mahasiswa itu, penilaian nilai itu harus objektif juga. Nggak boleh itu apa subjektif. Karena si LP Ramanao ya kan, dimatikannya mic-nya, apanya mukanya, kameranya itu takut kali dia tengok. Mentang dia dekat, mungkin abangnya di maaf kata di biro rektor seperti itu kan. Jadi oh enak lah nilai dia Reja Reji karena ininya ada saudaranya enak. Enggak. Yang namanya mahasiswa tetap mahasiswa, kita belajar ya kan, sebelajarnya kerjakan tugas, kumpul, dapat nilai bagus. Seperti itu. Itulah pandangan seorang dosen harus objektif. Seperti itu. Nggak boleh dia subjektif, hanya melihat dari satu sisi. Kemudian kemampuan untuk menentukan prioritas. Nah, ya seorang pemimpin yang pandai adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk memiliki dan menentukan hal penting dan hal tidak penting, ya. Jadi terdapat di dalam satu perusahaan itu mungkin masalah, ya kan? Masalah si A dengan masalah si B. Kemudian pimpinan harus mampu menyelesaikan. Nah, pimpinan tersebut harus bisa melihat permasalahan mana yang harus duluan diselesaikan. Karena melihat prioritas perusahaan tadi kan seperti itu. Mungkin kalau di perusahaan-perusahaan misalnya jasa, pengangkutan barang seperti itu kan, ya sering terjadi itu kecelakaan di jalan ya kan. Nah itu pemimpinnya harus langsung sigap itu, ya sigap menyelesaikan permasalahan mana yang harus diselesaikan ketimbang permasalahan yang ada di mungkin di dalam kantor seperti itu kan, di lapangan itu harus lebih diprioritaskan untuk diselesaikan seperti itu. Kemudian kemampuan untuk berkomunikasi, ya kemampuan untuk memberikan dan menerima informasi merupakan keharusan bagi seorang pemimpin, yaitu tadi pemimpin harus mampu berkomunikasi, ya literasi dialog komunikasinya itu harus bisa, harus mudah dimengerti oleh karyawan atau pegawainya seperti itu. Jadi komunikasi itu nanti memudahkan bawahan untuk menerima pesan yang diberikan oleh pemimpin. Ya. Kemudian ada pembahasan berikutnya indikator pemimpin, ya. Menurut Sudarmayanti yang pertama berkomunikasi, yang kedua mengkoordinasikan, yang ketiga mengorganisasikan, yang keempat memotivasi, kelima memanfaatkan sumber daya, keenam memberikan penghargaan kepada yang berhasil, tujuh tingkatkan keterampilan bawahan dan jamin setiap orang memperoleh informasi yang jelas dan benar. Kedelapan, salah satu hukum yang berpengaruh terhadap disiplin pegawai. 9, mengklasifikasikan harapan dari organisasi dan menjelaskan metode apa yang akan digunakan untuk mencapai harapan. Nah, ini indikator-indikator yang harus dikerjakan oleh seorang pemimpin. Harus ada di dalam kepemimpinannya, mampu berkomunikasi, mengkoordinasikan, mengorganisasi, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, itu materi dari saya tadi. Ya, untuk tugas kelima ini nanti saya memberikan tugas mereview materi yang sudah saya berikan ini tadi. Jadi nanti kalian bisa dapat melihatnya nanti setelah saya record, saya upload ke YouTube saya, kalian bisa lihat di YouTube. Nah, ambil yang inti-intinya, ya, ya catat yang inti-intinya. Kemudian nanti secara menyeluruh, jangan ada yang kurang-kurang karena nanti dari situ nanti ketika kita ujian UTS ada nanti soal-soal yang saya berikan dari situ, ya. Jadi nanti tugasnya itu bisa dikumpulkan besok jam 17 jam 5 lah ya, 5 sore
saya rasa sudah bisa. Kalaupun memang karena kalian bekerja, ya kerja kan mungkin jam 10 malam lah ya. Cocok? Cocok, Pak, cocok. Nah, mungkin kalau jam 5 masih kerja, ada yang di jalan ya kan, takutnya nggak bisa Iya, Pak. selesai kan. Jadi jam 10 malam tugas itu sudah harus ada terkirim ke saya. Oke? Yang ikut kuliah di sini ada 5 orang ya. Boy Devito, Andrianto, Elvira Manau, Reja Reji ini satu paketnya nih. Siapa yang si Rejanya ini nggak nampak nih. Ya, siapa juga nggak nampak. Si Tia Rifani hilang. Oke lah. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Lagi dari 1 menit.